Tapi di sisi lain ya daerah Kristen ini sebenarnya sangat krisis sih. Maksudnya kalau nggak ada kebangunan parah sih. Kalau saya nanti datang ke KKR ini, apa kelebihannya yang Stephen Tong daripada disebutkan hamba Tuhan yang rame, Pak? Yang bisa masanya 10.000, 15.000 itu yang ada bandnya. Saya bilang sama mereka, Pak Tong ini bukan penyembuhan, tetapi dia lebih kepada penginjilan. Waktu di Papua, itu di Kuamki Lama, itu pada waktu itu lagi konflik, pas Kapin kan. Jadi Pak Tong bilang, kalau gitu saya mau pergi ke sana, mau mendamaikan Pak. Kita pada nggak kasih, terutama polisi dong, nggak boleh. Nggak sembarangan, misalkan Pak Tong maju ke arena itu, dia kan kena panah kan. Bayangin pendeta kita ini. Jadi akhirnya tetap dia mau. Oke, kita ketemu dengan Bu Lia dan Pak Arifin, para aktivis Kapin dan Jemaat GRI Karawaci ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat datang di Morning Coffee. Ya. Saya sangat bersyukur karena Karawaci bisa menangani Kapin nanti di akhir Juli di 4 tempat ya. Betul. Sebenarnya saya pikir kita bisa tangani daerah Nias, tapi tim Karawaci mengatakan kenapa nggak di daerah Balige, Dolok Sanggul. Nah ini ada Bu Lia yang kayaknya cukup ngerti kondisi di sana. Boleh sharing Bu, apa yang jadi beban Ibu kenapa Kapin mesti di sana? Saya pertama-tama waktu Pak Jimmy itu kita diminta rapat di atas Pak, di ruangan Pak Jimmy. Di awal memang seperti tadi Pak Jimmy bilang itu kita mau ada di Nias. Saya sih dengan enjoy aja Pak, dengan santai. Sudahlah di Nias, oke. Saya ikut-ikut aja nanti menjadi ikut peserta Kapin. Tapi di pembicaraan kita itu mengalir terarah menjadi ke Dolok Sanggul. Yang disebut pertama sama Pak Anugrah, saya ingat betul itu Pak. Bagaimana Dolok Sanggul belum pernah Pak Jimmy katanya. Pada saat itu saya kaget, mungkin yang lain belum tahu Pak, bahwa saya kan putri Dolok Sanggul Pak. Saya benar-benar kaget, aduh kok ke Dolok Sanggul, tadi ke Nias rencananya. Nah akhirnya diputuskan itu ke Dolok Sanggul. Saya jujur Pak, saya sangat kaget luar biasa, dan akhirnya menjadi 4 kota ya, seperti Sibolga, Sidikalang, dan Balige. Memang itu satu arah Pak, artinya satu bandara. Dari Silangit ke Balige 30 menit, dari Silangit ke Dolok Sanggul 30 menit, dari Silangit ke Sibolga 1,5 jam, dari Silangit ke Sidikalang 2 jam kurang ya. Saya rasa itu pilihan yang sangat tepat oleh, dalam hal ini, gereja Karawaci untuk memilih. Namun pas dibilang Dolok Sanggul itu Pak, saya sangat bersyukur luar biasa, saya sangat senang luar biasa, dan nggak tahu kenapa pada malam sebelumnya Pak Jimmy WA saya, dan menjadi Dolok Sanggul itu, ya saya sangat bersyukur Pak Jimmy. Ibu berharap Kapin ini bisa bikin dampak apa? Mungkin yang banyak orang nggak tahu Pak, bahwa Dolok Sanggul itu bahkan beberapa kejadian kan di sana kekerasan terjadi Pak, mutilasi pun sudah ada. Tapi orang bilang itu kan gangguan jiwa di sana, itu kan kebebasan itu, boleh dikatakan Pak, saya lahir di sana dan besar di sana itu, kafe-kafe yang dalam tanda kutip itu di Dolok Sanggul itu banyak Pak. Narkoba di sana juga sudah lumayan banyak. Banyak hal saya rasa sudah luar biasa, yang perubahan yang sangat besar di Dolok Sanggul akibat dari kemajuan ekonominya, kemajuan kotanya. Terus Dolok Sanggul itu disebut adalah kota Humbang Hasundutan, yang menjadi kantor bupati adalah di Dolok Sanggul Pak. Jadi memang sangat banyak perubahan, dan perubahan itu pun di luar seluruh orang Dolok Sanggul mungkin yang udah merantau ke seluruh pulau Pak, pasti pas sudah saat datang ke Dolok Sanggul kaget dengan berbagai hal perubahan yang tidak diduga gitu Pak Jimmy. Tapi kita memang lihat ya, di daerah Kristen makin lama kok kayaknya makin identik dengan misalnya ya kejahatan atau juga dosa-dosa seksual gitu ya. Ya. Dan ya kita sih berharap Kapin bisa membawa pembaruan gitu, benar-benar terjadi. Ini juga ada Pak Arifin yang sudah melayani di Kapin dari Kapin ke 11. Sekarang udah Kapin ke 175. Waduh. Gimana? 175. Apa yang spesial yang Pak Arifin rasakan gitu dengan berbagian di Kapin? Pertama kali ikut Kapin tuh boleh dibilang nggak sengaja.
Waktu itu dari pusat STEMI, kebetulan waktu itu Ibu Maria, ketua STEMI-nya kan kalau nggak salah ya. Kita adain Kapin yang ke-11 itu di Soe Rote Alor. Nah kebetulan di Alor kan beda tuh, dari Kupang mesti naik pesawat kecil lagi kan. Dibutuhkan orang untuk humas gitu Pak. Dibutuhkan mungkin 2-3 minggu sebelumnya. Saya ditelepon, ditawarin. Arifin, kamu kan punya waktu. Bagaimana kalau ikut Kapin? Apa sih Kapin? Saya masih bingung tuh Pak. Masih belum tahu. Benar-benar saya benar-benar nggak tahu. Padahal sudah 10 kota tuh di Kalimantan. Kapin tuh gini-gini. Oh itu ya. Baru-baru tahu tuh Pak. Udah mulai tahu. Saya pikir, kenapa? Mau nggak untuk pegang Alor? Humasnya. Ya humas gitu. Berangkat di sana diharuskan 2 minggu sebelumnya. Saya tanya tugasnya apa aja? Ya untuk ke gereja-gereja gitu terutama ya. Nanti juga untuk humas ke orang-orang siapa gitu. Pokoknya persiapan lapangan intinya. Kita juga mesti cari lapangan juga. Oke, baik saya bilang, saya berangkat. Tapi jujur ya, saat itu di otak kecil saya nih, wah Alor tuh bagus. Bisa jalan-jalan, bisa makan. Saya udah set kan, seafoodnya murah katanya. Serius, ini saya benar-benar saya udah lihat dulu. Itu ada spesial apa yang diving ya. Itu yang katanya di Alor tuh terbaik katanya. Yang punya orang Italia Pak di sana. Jadi intinya di otak kita tuh ada sedikit jelek ya Pak. Mau berbagian dalam pelayanan tapi ada pengen jalan-jalannya Pak. Jadi bener pelayanan itu sebenarnya masih cuman ya oke, pelayanan gitu. Jadi maksudnya belum bener-bener apa gitu Pak ya. Sampai di sana terjun. Ya, sampai di sana mulai itu Pak. Mulai ngelihat awalnya ketemu di sana diketemuin sama satu orang penitia namanya Denny Lalitan. Saya masih ingat banget tuh. Dia seorang anggota DPRD sana. Oh ya. Terima kasih. Wah, ini kopinya baru nyampe nih. Wah. Lalu di sana di hari pertama saya mulai diajak keliling. Dikenalin waktu pas ada sesi pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Nah, saya waktu itu dikirim pendeta, Pak. Pendeta sih di Jakarta ini. Tapi nggak apa-apa itu lupakan. Tapi intinya saya hampir tiap hari itu. Jadi ada aja acara Berarti itu, Pak. wajah pendetanya ada Pak. Tinggal pendaftarannya aja yang belum. Jadi banyak Pak acaranya Pak. Hampir tiap hari itu entar ketemu hamba Tuhan ini, entar ketemu suatu perkumpulan pemuda apa, intinya sharing. Nah, dengan modal klipnya Pak Tong itu yang bangun. Singkat cerita pada hari H-nya, tim yang dari kalau nggak salah mereka kan Soe dulu kalau nggak salah. Atau dari saya lupa. Mereka baru tiba di Alor. Tibanya pagi. Pagi tiba yang saya jemput tuh bandara. Masih pakai pesawat kecil di bandaranya kan. Kalau untuk perlengkapan udah duluan datang ya. Saya mulai berkenalan dengan yang 4 orang dari Jakarta Muslim ya. Mereka itu untuk bagian AUFI. Ada waktu itu si Turisman, Kitro, Yudi, sama satu lagi saya lupa. Waktu itu Bulan Sidwi. 4 orang waktu itu. Mulailah saya mulai kaget. Setelah tahu mereka Muslim, tapi kok mereka begitu semangatnya. Gotong ini itu rumput masih berantakan di lapangan. Kami sama-sama bersihin. Nggak punya tiang listrik, gotong listrik tiang sama-sama. Panas minta ampun, kan di pulau terus panasnya. Hati mulai tergugah Pak. Bertanya dalam hati, loh ini muslim-muslim aja mau kerja keras. Mau bagaimana saya orang Kristen? Iya. Nah disitu saya tergugah Pak. Sejak hari itu saya janji, saya akan pergi semua Kapin. Kan saya tanya sama mereka, kamu bagaimana? Ada yang bantu? Ya kami begini aja Pak, kalau ada yang bantu syukur. Enggak ya begini kami. Udah saya bilang, saya yang bantu, saya bilang. Saya janji, saya bilang. Dan itu saya penuhi Pak. Setelah pulang dari sana, selesaikan Alor kan Kupang. Bulan-bulannya ke Tambolaka. Tambolaka, Waingapu, Waibakul, Waikabubak. Terus. Sampai hari kemarin di kota terakhir, total saya minus dengan Kapin yang pertama, minus 23. Untuk dalam negeri ya. Luar negeri juga banyak Pak. Mulai dari Singapura, Malaysia, Filipina, Sydney, New Zealand, termasuk Amerika, semua saya ikut full, nggak pernah absen Pak luar negeri. Ya nanti yang 4 ini nggak boleh absen pasti. Kalau yang 4 absen sih udah, aduh ini bener nih. Kemarin kan mereka pergi nih dengan ketua STEMI, juga ketua Kapin. Mereka sudah bilang, Pin, lu yang 4 digagal, gua bully 1 tahun Pin. Waduh ini bener-bener berat nih Pak. Yang 4 ini berat. Saya kemarin juga berpikir, waduh saya nggak terima gimana, memang ada pengalaman di Kapin, masa saya nggak terima sebagai ketua Kapin? Ya sudahlah, saya ambil. Tapi dengan penuh perjuangan saya hari ini gue masih jujur, masih gimana gitu Pak nih. Ya, betul.
Tapi bersyukur. Masih gimana-gimana? Sama. Ya masih ada sedikit keraguan karena saya melihat beberapa kapin yang kemarin terakhir kan ada yang di Sipirok, Padang Betul. Sidempuan sama Tona Tombangan. Ya. Itu benar-benar kayak melihatnya gimana ya? Keadaannya beda dengan yang waktu yang lalu 2013 yang masih yang Ya. kapin-kapin pertama. 10 tahun ini berubah jauh sekali, Pak. Berubah dalam gimana? Saya melihat itu orang lebih cuek. Hmm. Seperti itu ya KKN biasa. Dulu tuh kayak beda. Dia punya auranya itu Nuansanya. benar-benar orang datang nuansa itu benar-benar melihat mau pengen. Kalau sekarang saya liatin beda, Pak. Ya. Itu yang saya rasakan ya. Jadi tapi bersyukur. Saya melihat juga banyak tim pekerja kita ini kan seperti Ibu Dolok Sanggul nih dan juga yang lain-lainnya Pak, ada Pak Gis dan sebagainya. Saya melihat semangat dengan begitu tinggi. Jadi saya juga akan berusaha yang terbaik, Pak. Nah, kalau Ibu di awal trip ini kan kita sempat Ibu sempat duluan humas dan Ya. ikut sama-sama coba atur. Gimana pengalaman apa yang Ibu bisa sharingkan? Satu hal Pak, ketika gereja memutuskan untuk jadi Dolok Sanggul, karena itu kan waktu itu kan tunggu dari pusat Pak approve ya untuk 4 kota ini. Pas sudah di approve, kita waktu itu ada seminar Pak. Bapak memimpin seminar selama 4 hari. Saya tanpa pamit Pak ke siapapun, saya berangkat dulu diam-diam. Karena sesungguhnya saat tahu Pak tugas saya untuk ikut kapin, saya udah nggak tenang Pak Jimmy. Udah nggak tidur. Oh. Sampai sekarang pun beban itu mungkin di saya seperti Pak Arifin tadi bilang, badan saya di sini Pak, tapi hati saya sekarang Di sana. terus di Dolok Sanggul. Iya. Saya udah di Dolok Sanggul tenang, tapi pas balik lagi, saya kapan ke Dolok Sanggul lagi ya? Saya mau ngatur si ini. Jadi artinya nggak mudah ya Pak. Saya gentar Pak menghadapi tugas yang mulia ini. Lalu waktu saya berangkat Pak, saya cari waktu 2 hari di Dolok Sanggul. Saya berdoa, Tuhan saya temuin siapa di Dolok Sanggul. Saya udah lama tidak, tapi relasi hubungan baik dengan siapapun saya masih jalan Pak di Dolok Sanggul itu. Sekalipun orang tua sudah lama meninggal, pada saat itu saya ingin ketemu hamba Tuhan ini. Saya bertemu dengan mereka, saya direspon dengan baik Pak, dan saya lanjutkan. Mereka dengan senang hati menerima, dan pada waktunya Pak Jimmy dengan tim Pak Ketua yang datang itu ngumpul hamba Tuhan 12 orang. Salah satu buat saya itu Pak Jimmy, konfirmasi dari Tuhan buat saya. Tuhan izinkan saya sampai mereka membuka hati, membuka diri. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan mengizinkan ini. Mereka mau bertemu di sana. Dengan hal-hal lain itu, sekalipun nanti ke depan kita harus tetap bekerja keras. Seperti yang Pak Jimmy bilang, panitia lokal, tetapi Pak Ketua juga bilang, tetap usahanya sebagai PIC untuk Dolok Sanggul itu berjuang sendiri, berjuang untuk mengumpulkan hal yang lain. Itu yang saya rasakan sampai sekarang sih Pak Jimmy. Konfirmasi dari, dan yang menjadi kesaksian yang buat saya Pak Jimmy, satu hal yang ada Pak Ketua di sini yang kita berangkat tanggal 2, yang waktu urus izin Pak, Dispora, yang menghadap saya Pak Arifin sudah mau ketemu Pak Bupati kita, Pak Dosmar, udah ditelepon di WA dari Medan, tetapi saya sebenarnya secara diam-diam WA beliau jam 7.45. Karena beberapa hari itu saya tanya Pak Arifin, Pak udah ada konfirmasi belum jadwalnya Pak Jimmy nanti kita tim ini ke siapa lagi setelah pertemuan dengan hamba Tuhan yang di Dolok Sanggul. Karena maksud saya biar ngatur waktu ke Sidikalang, ke Sibolga, ke Baligi. Namun belum ada kabar Bu Natali, kata Pak Arifin, saya tunggu. Tapi udah di bandara Jakarta saya coba WA, Pak saya dengan Natalia Tobing, saya kenalkan ke Pak Bupati jam 7. Namun perjalanan itu nggak dibalas. Pak Arifin juga menunggu jawaban dari Pak Bupati. Kita sudah selesai rapat Pak dengan panitia Humbang yang hamba Tuhan yang 12 orang. Sudah kita ke kantor Bupati, beliau nggak ada. Akhirnya saya bilang, kita udah ke lapangan Merdeka ngecek lokasi. Terakhirnya saya ngurus izin untuk Dispora Pak. Dispora yang kita pergi agak jauh. Kita ke sana ketemu dengan untuk izin lapangan. Bertemu dengan pejabat itu. Responnya sama saya sangat, di awal memang sangat tidak kurang ya Pak. Karena mengatakan bahwa tanggal 25 itu kita udah nggak bisa pakai lapangan itu. Mengapa Ibu, saya bilang? Karena tanggal 28 ulangan tahunnya Humbang Hasundutan. Berarti dipusatkan di lapangan itu. Oh, saya pakai tanggal 25 loh Bu, saya bilang. Sore, itu sore pun. Oh iya, BPR juga udah minta izin, tapi kita udah alihkan ke tempat lain.
Saya coba secara biasa saya berhubungan dengan orang pemerintahan, Pak. Saya berkenalan, agak gesturnya mulai berkurang. Tetapi di last minute itu, Pak, ketika saya alot dengan beliau, saya sampai sekarang menjadi kesaksian saya yang hidup dan yang akan saya terus hidupi, Pak. Dan saya gentar di hadapan Tuhan. Pak Bupati telepon. Momennya pas ya. Di hadapan beliau, sorry ya, ada Pak Bupati telepon saya. Saya angkat, Ito, Horas Ito. Saya, oh ya itu. Saya lagi di hadapan anak buah itu yang si ini, saya sebutkan nama beliau. Saya sini, saya bicara itu sini. Bicara mereka. Saat itu juga selesai semua. Dan saya cuman mau sampaikan balik lagi Pak Jimmy sama Pak Ketua. Terkonfirmasi lagi sama Tuhan. Saya bukan mendahului Tuhan, tapi di dalam setiap doa yang terus dilakukan oleh gereja untuk Kapin ini, Pak, saya merasakan lanjutkan dulu Sanggul. Maka saya saat itu, Pak, sampai hari ini saya terus berjuang, Pak, untuk Kapin, untuk terjadi di Dolok Sanggul, Pak, agar semua dilawat, Pak. Tapi pergumulannya berat, Pak Jimmy. Mengapa? Pertama, yang selalu sekarang menjadi orang melihat ada, setiap saya bertemu orang, ada musik enggak? Udah pertanyaan. Ada penyembuhan enggak? Itu pertanyaan beberapa. Jadi itu memang yang terus saya coba baca buku tentang Pak Tong. Saya coba searching tentang Pak Tong. Apa yang saya harus sampaikan menjawab orang-orang ini. Itu perbekalan dari hamba Tuhan juga dalam Pak Arifin, Pak Anugrah juga. Dan dalam hal ini dalam gereja. Itu sih, Pak. Ya ini jadi kesulitan karena tren kebangunan rohani bukan lagi intinya ke pertobatan sih. Tapi jadi ke semacam hiburan. Iya, betul. Orang kesepian ada hiburan dan mau datang. Lalu kalau Pak Arifin sendiri juga ada pekerjaan dan ada kesibukan yang harus ditangani. Dan Betul. ini cuma bolos berapa? 23 kali. Berarti sudah ikut berapa? 152. Itu gimana tangani pergi Kapin terus pekerjaan bisa jalan? Kadang-kadang saya sampai hari ini juga masih suka berpikir, padahal sudah dapat sih jawabannya. Sudah. Ya, tapi bagaimana ya? Kayaknya bagaimana tuh Tuhan begitu baiknya mengatur pekerjaan, lalu dengan klien-klien saya, itu bisa dengan sempurna, Pak. Pada waktu mau Kapin, saya kan selalu kan nggak mau pusing kan, bodo amat kerjaan, pokoknya berangkat dulu, beli tiket dulu, ya kan. Nah, di satu sisi memang agak sedikit sibuk ya, kadang-kadang di perjalanan atau apa tuh telepon tuh, aduh, ngatur kerjaan, tetap nggak bisa dihindarin, Pak. Nah, kebetulan lagi kita punya tim, boleh dibilang saya punya tim solid, Pak. Jadi mandor-mandor saya, tukang, ditambah juga anak saya kan 2 bantu, Pak. Yaitu mantu sama yang anak perempuan. Jadi saya terbantu mereka kan untuk urus pesen barang, beli barang yang harus dicari langsung. Mantu saya yang turun tangan. Tapi selebihnya boleh dibilang tim saya solid. Jadi saya bersyukur selama ikut Kapin boleh dibilang memang adalah beberapa hal beberapa kali yang sampai benar-benar tuh klien tuh marah, Pak. Udah mau ketemu kok lu nggak begini santai amat kayaknya gimana gitu ya, kayak mereka merasa nggak dianggap. Itu saya pernah ngalamin juga. Tapi bersyukur setelah saya jelasin bahwa saya pelayan ini mereka sangat mengerti. Itu saya merinding, Pak. Saya pernah kejadian Pak itu. Marah dia, Pak. Tapi begitu setelah saya pulang ketemuin cerita gini-gini, beda, Pak. Entah kenapa saya benar ngalamin itu, Pak. Itu pengalaman Jadi dia mendukung pelayanan Kristen ya? Bukan mendukung, secara nggak langsung dia kaget bahwa saya itu bukan pergi main-main, bahwa saya itu ada suatu hal yang tentang gereja gitu. Dia nggak ngerti sih soal itu, cuma simpel aja. Oh, ya sorry ya kalau saya ganggu gini-gini. Saya kan penasaran, sih tengah rumah. Oh ya biasalah, lagi komplain kan, Pak. Tapi bersyukur semua bisa dihadapi dengan baik. Dan ya itu loh, tambah lama kan saya lebih pengalaman kan setelah ikut beberapa kota. Jadi saya bisa lebih atur lagi, Pak, gitu, Pak. Maksudnya udah biasa kan udah sering pergi. Jadi akhirnya terbiasa, Pak. Mengalir begitu aja pekerjaan. Nah ini Pak, misalnya ada orang tanya ya, apa sih uniknya ikut kebaktian Kapin? Kan ada banyak KKR dari pendeta lain, terus ini kayaknya nggak ada artisnya, nggak ada kesembuhan, musiknya juga ya simple. Jadi apa yang bisa diharapkan waktu ikut Kapin? Nah Pak Arifin sendiri merasa gimana dalam kebaktian Kapin itu ada hal unik apa yang bisa gerakkan kita untuk datengin orang itu? Ayo datang, ini kebaktiannya begini gitu. Saya baru mulai merasakan itu, mungkin kalau boleh dibilang yang Kapin yang ke 20-an baru mulai berasa. Di situ saya mulai pertama kali berasanya yaitu kan ada kesaksian.
Kesaksian dari seorang pemuda itu, Michael Liu. Pak Tong tuh ya seorang yang sudah tua. Bayangin dia harus berdiri berapa jam. Dia terjemahin si Michael Liu. Waktu itu belum ada penterjemah Ivan, belum ada. Bayangin Pak, saya begitu bengong. Wow, seorang tua yang sudah boleh dibilang berdiri aja tuh mesti pegangan begini. Tapi masih sanggup bisa 3,5 jam. Bahkan saya pernah hitungin 4 jam pernah. Pernah, kalau buat terjemahin itu 1 jaman. Calling, khotbahnya hampir 2 jam. Itu pernah ngalamin, saya lihat, wah ini udah hampir 4 jam. Itu kota apa saya lupa. Hampir 4 jam Pak. Saya percaya banget, saya yakin kok. Dari jam mulai dia start berdiri itu hampir 4 jam. 3,5 jam berapa gitulah. Jadi intinya sih sangat-sangat bengong. Saya bilang, wah Pak Tong luar biasa sekali. Kan yang setelah itu juga Bapak tahu sendiri kan, hampir 2 jam rata-rata kan Pak. Loh kita ini masih muda, masa nggak mau nyaksikin seorang tua yang begitu punya semangat untuk penginjilan. Itu satu. Kedua, dia punya nuansa Pak. Saya lihat kok beda dengan yang lain-lain. Ini kita tuh selalu harus di lapangan. Ya kan, jadi nuansa beda auranya. Kalau yang di kan ada di gedung gitu ya. Ini di lapangan, tapi di lapangan juga nggak kayak orang lain. Saya lihatin yang lain kan ada pakai apa sih atap gitu ya, supaya hujannya kehujanan. Pak Tong beda. Pak Tong saya bilang tidak mau. Saya harus terbuka. Jadi hujan bareng-bareng sama-sama. Nah, itu satu lagi keunikan lagi Pak. Terus ditambah lagi keunikan yang lainnya saya lihat, ya itu waktu altar call-nya itu, saya bisa kadang-kadang bisa merinding Pak. Saya pun beberapa kali saya maju secara refleks, bukan refleks ya, benar-benar saya terpanggil. Saya maju untuk mengakukan dosa. Saya masih ingat banget juga yang awal-awal Pak Tong tuh beda yang sekarang ya. Waktu awal dia selalu ingatin tuh Pak, sebagai orang Kristen harus ada 5 hal. Ya baca Alkitab loh, ke gereja dan sebagainya. Jadi sekarang kan udah mulai lupa tuh kadang-kadang ya. Nah tapi itulah yang saya merasa keunikan yang harus orang datang. Nah belakangan kan Pak Jimmy sendiri kan yang kesaksiannya. Nah itu saya juga melihat luar biasa nih. Waktu beneran Pak Jimmy, selama kesaksian saya udah hampir 20-an kali ya. Semua ujungnya sama kesaksiannya, tapi itu selalu dengan bahasa yang dimodifikasi. iya, tapi ujungnya ketemu bahwa pertobatan sejati itu ada. Jadi saya melihat yang sekarang ini malah kalau orang harusnya, maka saya sering ajak teman-teman ya, lu mesti lihat kesaksian hamba Tuhan saya. Saya selalu bilang gitu, karena beda saya bilang, sangat menguatkan Pak. Puji Tuhan. Kalau Ibu pernah ikut kapin yang di mana? Saya pernah ikut kapin Pak di sini aja di Tangerang. Cikarang. Gimana kesannya Bu? Banyak hal sih Pak yang saya pikir sekarang melalui kapin yang sekarang pun di grup kita itu kan report-report dari Pak Arifin itu kan menjadi suatu besar ya Pak. Buat kita itu semakin takut. Ya lihat kursi, lihat apa seperti itu ya. Kedatangan orang satu persatu dari 5 menjadi 10 menjadi 1.000 kan di situ Pak kita lihat bagaimana sih Tuhan, apalagi kesaksian yang terakhir saya dengar kemarin Pak Tong khotbah yang itu sampai jam 9 malam masih sepi. Tanah Tombangan Pak. Tanah Tombangan itu yang di enggak. Dan bahkan supir yang bawa auxiliary STEMI itu yang saya pakai ke Dolok Sanggul yang terakhir kemarin. Dia cerita Pak sama saya. Bahkan dia yang bawa barang-barang itu, yang 3 kota itu, dia cerita, terakhir Bu, pertama cuma 5, 7. Karena mereka pulang dari ladang, kasih makan babi ya Pak. Makan babi dulu. Jadi jam 8.30 mereka baru turun semua. Itu Bu, dia ceritakan semua tentang itu Pak. Jadi dari Pak Arifin saya dapat bahkan supir yang menyaksikan itu cerita. Tapi keunikannya balik lagi Pak, saya mungkin bukan uniknya Pak Jimmy. Orang nanya, kalau saya nanti datang ke KKR ini, apa kelebihannya yang Stephen Tong daripada disebutkan hamba Tuhan yang ramai Pak, yang bisa masanya 10.000, 15.000 itu yang ada bandnya. Saya bilang sama mereka Pak, mungkin saya salah Pak, untuk diperbaiki sama Pak Ketua juga. Pak Tong ini bukan penyembuhan, tetapi dia lebih kepada penginjilan, menginjili setiap orang. Jadi dari usia 7, jadi saya lebih banyak menceritakan Pak Tong dari usia muda sampai saat ini. Nanti datang ke Dolok Sanggul itu juga pakai kursi roda dulu. Jadi mereka kaget kalau saya sampaikan usia 83 tahun. Jadi mungkin yang menjadi referensi saya kepada setiap orang itu Pak, usianya dulu. Terus penginjilan. Saya nggak menceritakan gerejanya. Ini gereja apa? Oh, di sini nggak mungkin bangun gereja beliau.
di sini nggak akan dibangun gerejanya. Ini adalah murni penginjilan. Itu yang terus saya jelaskan kepada mereka, karena mereka khawatir banyak hal. Oh, kalau penginjilan, jadi Katolik pun mendengarkan kalau penginjilan mereka mau, Pak. Masih tertarik. Kebetulan kemarin itu yang ngumpul Katolik, Pak, banyak. Kalau disebut beliau adalah seorang penginjil yang datang dari China, jadi dia menginjili selama, iya, dari usia 17. Berarti dia nggak bisa bahasa Indonesia dong? Bisa. Itu Pak saya sampaikan. Keunikannya Pak Tong yang untuk bisa Kapin ini bisa bergerak ya. Karena mereka selalu tanya penyembuhannya, makanannya. Sebenarnya banyak metode KKR yang diterapkan banyak gereja itu mengacaukan ya, maksudnya dengan kasih uang lah, kemudian Artis. akhirnya ketika kita mau lakukan kebaktian yang fokusnya adalah pertobatan, penginjilan, seperti kehilangan daya tarik tambahan untuk tarik orang. Tapi ya herannya ya, dimanapun ya Tuhan udah siapkan orang yang akan datang ya. Iya. Ya betul. Amin. Saya lihat itu. Amin. Amin. Saya Pak. lihat itu. Dan saya juga bersyukur kalau lihat Kapin kan ada, selain ada kesaksian pertobatan, lalu ada khotbah tentang Injilnya. Jadi inilah yang membuat orang bertobat. Kemudian terakhir waktu calling, itu salah satu momen yang luar biasa. Karena seringkali saya lihat orang-orang yang maju, ya ada sih sebagian yang majunya nangisnya dibuat-buat gitu. Tapi ada yang benar-benar berusaha tahan air mata tapi nggak bisa, air matanya turun. Waktu itu dia terlihat mengalami dari foto-foto itu kelihatan, Iya. Pak. Saya banyak sekali menemukan. Iya, ini momen nggak bisa hilang dari ingatan, sangat berkesan. Benar Pak. Bahkan kadang-kadang saya pernah menyaksikan beberapa kota yang benar-benar nggak masuk di akal kadang-kadang. Contoh yang saya pernah benar-benar merinding Pak ya, Tulungagung. Tulungagung. Kalau ingat Tulungagung merinding. Karena itu kota kecil. Kota kecil itu yang mungkin yang orang Kristen juga nggak seberapa. Itu datang pakai truk dengan pakai bermacam-macam cara datang di luar target Pak, 6.000 orang. Oh ya. Salah satu rekor Kapin Tulungagung yang nggak bisa diprediksi. Bayangin orang dari mana itu 6.000. Tahun berapa itu Pak? 2013an itu. Oh. Jawa itu. Ada kesan apa lagi Pak? Atau kebaktian apa lagi yang Bapak ingat yang kayaknya bisa dibagikan juga? Waktu di Papua. Itu di Kuam Kilama. Itu pada waktu itu lagi konflik. Konflik antar suku. Ternyata saya juga baru tahu Pak. Jadi benar-benar ikut KP ini banyak uniknya. Pengalaman-pengalaman bertambah yang dari nggak tahu jadi tahu. Mungkin juga setiap orang negara kita mungkin nggak tahu bahwa ternyata ada perang suku. Dan itu benar-benar terjadi. Nah uniknya gini, perang suku itu baru saya tahu lagi. Saya tanya bagaimana caranya tuh bisa perang gitu. Ternyata mereka tuh tentukan di lapangan ini jam sekian sampai jam sekian. Jadi ada jam. Mulailah mereka memanah apa bebas. Wah. Bebas. Nanti jam berapa, misalkan jam 6, start, tutup, udah. Nah, pada saat itu ternyata perperangan ini memakan korban pastinya kan. Jadi kalau salah satu yang ada yang masih selisih, nggak akan stop. Yang mati lebih banyak. Ya, selisih. Jadi misalkan yang pihak ini 10 orang, ini baru 2. Dia nggak mau ngerti. Perang Mesti terus kejar pokoknya. Harus sama Harus sama. korbannya. Iya. Tapi ya udah, singkat cerita pada waktu konflik memang pas Kapin kan. Jadi Patong bilang, kalau gitu saya mau pergi ke sana. Mendamaikan Pak. Kita pada nggak kasih, terutama polisi dong, nggak boleh. Nggak sembarangan, misalkan Patong maju ke arena itu, dia kan kena panah kan. Bayangin pendeta kita ini. Jadi akhirnya tetap dia mau. Jadi itu salah satu Kapin yang tidak diisi khotbah oleh Patong. Jadi Patong pun nggak pernah ikut. Betul, pernah nggak ikut. Tambahan ya. Dari seluruh tim pasti ada yang bolong. Nggak ada yang full 100%, nggak ada. Termasuk pengkhotbahnya. Itu uniknya Kapin lagi, baru sadar lagi Pak. Itu waktu itu yang khotbah siapa ya? Pak Kokan. Pak Kokan. Begitu juga waktu yang di Lampung, itu di Tabak Udang di Pasena. Sama Pak di Pasena. Kenapa kita nggak kasih aja pagi? Bayangin ya, saya yang survei karena saya, kebetulan saya harus setiap Kapin itu selalu survei Pak. Jadi orang-orang pergi satu kota sekali, saya pasti entah 2 atau 3. Itu bayangin ya, menuju ke Tambak Udang di Pasena, dari ujung jalan, kita harus melewati perkebunan tebu. Panjangnya 75 km. Bayangin, kalau jalannya aspal atau apa tuh nggak masalah. Di tanah merah. Jadi kalau sampai misalkan dia hujan, pasti mobil terjebak. Jadi kita ambil keputusan setelah kita meeting sama teman-teman semua. Patong nggak boleh sini. Gitu. Tapi tetap kita datang. Kita nggak boleh kan, namanya kita sudah diharapkan. Orang sana mengharapkan Pak. Siapa yang khotbah jadinya Pak? Bukan khotbah, jadi diisi dengan Pak Aiter, itunya rekaman. Rekaman Kapin. Tapi yang buka apa semua ditulisnya Pak Aiter full gitu semua. Rekaman itu waktu saat itu.
Jadi benar-benar banyak hal-hal yang unik yang Bapak tanya tadi baru ingat lagi Pak. Yaitu setiap orang yang ikut siapapun pasti ada bolongnya, termasuk pengkhotbahnya. Lalu ya uniknya itu banyak hal-hal yang saya lihat perjuangan ya Pak. Di Ambon kita kena angin badai. Kita kan pakai balon. Nah ini juga luar biasa nih. Layar ya. Iya, cerita soal balon layar nih. Layar itu untuk screen. Awalnya kita nggak kepikir Pak. Waktu awal belum punya balon screen itu, kita bikin dari triplek dasarannya kasih kain. Atau dicat putih. Itu pun kita kerjakan sendiri. Itu namanya badan pulang dari kampung pasti hitam. Kejemur. Bayangin kita mau dari susun kursi, sampai harus dihapin panggung. Sedih Pak. Kalau cerita bisa nangis Pak. Serius, saya benar-benar tuh ngalamin semua Pak. Waktu masa-masa yang masih awal, masih belum canggih istilahnya. Masih belajar juga ya. Banyak belajar. Kenapa? Banyak belajar. Semua tim sama. Sampai waktu itu kan nggak kepikir bawa speaker sendiri Pak. Oh ya. Iya, nggak kepikir Pak. Saat ini kan kita setelah Semua berapa ya? keliling. Setelah kota keberapa baru kita kepikir. Kenapa? Karena yang namanya penginjilan tuh suara harus terdengar kan sama audien. Lah ini kita sewa yang suaranya nggak karuan. Lah buat apa patung khotbah kalau suaranya nggak nyampe? Di situlah kepikir harus speaker yang bagus. Bukan kita sombong. Kita harus bawa mahal-mahal. Bukan. Speakernya pun juga nggak terlalu mahal ternyata. Tapi memang karena dirancang Speknya dengan khusus. Ya, Speknya karena khusus speknya untuk khusus untuk lapangan dan ditambah keahlian dari kita punya apa sih tambahan apa yang saya kurang tahu. Intinya jadi suara jadi bagus kan. Nah kalau yang di daerah itu mereka nggak kepikir, mereka hanya pikir hanya untuk yang pesta-pesta yang bung gitu. Jadi ya Yang udah. penting keras. Ya benar. Jadi itu pengalaman juga Pak. Jadi setelah bertambah kapin, kalau nggak salah kapin ke-50-an baru ada. Oh iya, baru bawa sendiri ada terus. layar sendiri, betul. Iya betul. Kapin terakhir yang Medan 50 itu, kapin Medan baru ada. Nah itu baru mulai sempurna menurut sampai hari ini. Menurut saya ya. Sebelumnya nggak sempurna. Entah kita sewa nggak karuan, entah yang bagaimana perjuangan yang saya bilang tadi, bikin sendiri. Kan kadang-kadang kan di daerah kan kita udah kasih tahu juga tetap aja kan Pak. Saya butuh ini, tetap aja ada kekurangannya Pak. Jadi kalau mau ditanya, kalau untuk saya yang ikut secara langsung kapin banyak hal-hal unik, banyak hal-hal bahkan berkat yang begitu banyak kita dapatkan nggak kehitung Pak. Bahkan menyaksikan ya maaf ya yang jadi bukan nyinggung orang yang dari pihak karisma sorry. Kalau mereka tuh pasti wah bisa ditondolin terus Pak. Kalau kita kan enggak kan. Di Reform kan tuh suatu hal yang mujizat apa tuh ya suatu hal betul yang dinikmati tapi nggak sampai harus dikeluarkan digembar-gemborin. Nggak jadi gitu. pesan utamanya ya. Ya, yang slide gitu aja Pak. Banyak sekali melihat hal-hal yang ajaib. Banyak sekali yang Tuhan berikan pada kita yang benar-benar di luar nalar kita. Kita ngalamin Pak. Kalau masalah di kebaktian kena hujan udah biasa ya. Kebetulan saya salah satu yang ya boleh dibilang ya bukan salah satu ya mungkin rata-rata 90% saya yang pegang payung Pak. Saya bagian pegang payung Pak. Tuh foto Pak Arifin muncul di buku kapin kayak lagi pegang payung ya. Jadi rata-rata kebetulan saya yang bagian pegang payung. Bapak bisa bayangin itu bukan payung sembarang payung beratnya. Payung berat. Saya nggak tahu kenapa dapat tenaga dari mana. 1 jam lebih loh megangin payung nggak goyang. Kenapa? Kalau kita lepas tuh jatuh apa gimana? Saya mau gantiin nggak boleh? Nggak, emang kan udah kebiasaan ya. Saya juga bersyukur dikasih kesehatan yang luar biasa di usia saya yang sudah berumur boleh dibilang udah setengah tiang lebih Pak. Tapi bersyukur dikasih kesehatan yang luar biasa. Selama kapin seingat saya ya, yang namanya sakit nggak pernah Pak. Paling banter masuk angin kerokan beres. Oh, kerokan Itu yang aja. saya alamin. Makan sop buntut langsung hilang ya Pak. Sama duren. Itu salah satu keahlian saya ya. Sudah dinikmatin kan, enaknya kan. Iya. Sama ini juga ya, tim yang sama-sama persiapan, sama-sama humas, sama-sama mempersiapkan lapangan juga jadi terjalin keakraban ya. Bukan kejamin lagi, itu kita tuh udah nggak ada istilah, oh lu muslim ya, lu ini, nggak ada lagi Pak. Itu benar-benar kayak keluarga. Saya tuh sama orang-orang Aufi, itu udah kayak dianggap papanya kali ya Pak. Mereka tuh udah sama saya tuh udah kayak nggak ada rasa apa, nggak ada pemisah gitu, kayak bener-bener. Ya semua lah sama si Aan lah, Ibu Frinska dan sebagainya itu benar-benar kami itu kekeluargaan semua. Saling mendukung, saling ya melengkapi lah, saling melengkapi semua deh Pak. Ini mungkin poin persekutuan gereja yang kadang-kadang orang lupa kan. Persekutuan bukan cuma kumpul untuk sharing aja, tapi juga kumpul untuk kerja bareng dan itu menjalin relasi yang Itu sangat kuat. Itu betul Pak. Kembali ke Dolok Sanggul dan Dolok sekitar. Sanggul, ya. Kalau melihat kondisi gereja, kita nggak mau bicarakan kelemahan gereja atau apa. Cuma kadang-kadang kan orang akan bisa lihat agak meremehkan gitu karena
bisa dibilang gereja suku kan sangat besar, kemudian jemaatnya banyak sekali, lalu strukturnya juga kayaknya udah lebih rapi dan lebih lama. Ibu tawarkan apa ya untuk bicara dengan gereja-gereja yang besar ini untuk ikut Kapin? Kalau yang pertama Pak, di awal memang kan udah pernah katanya rencana Kapin di Dolok Sanggul, tapi dalam tanda kutip, tapi nggak jadi ya Pak, batal ya. Pernah kan direncanakan sama Medan, karena izin ya. Izin. Dalam hal ini mungkin untuk gereja yang besar itu ya Pak, di Dolok Sanggul. Jadi saya pun di awal takut kembali itu terjadi Pak. Jadi saya memang benar-benar berpikir bagaimana caranya Tuhan, saya berdoa agar izin ini dapat. Jadi di awal Pak sampai terkonfirmasi kita dapat lapangan dan relasi dengan Pak Bupati melalui Pak Ketua juga dan Medan yang dibantu berjalan dengan baik. Sudah komunikasi lancar dan saat ini fix bupati dan izin kita sudah dapat. Saya sekarang rasa ingin melangkah lebih luas itu Pak dengan gereja yang lebih besar. Saya akan mulai, kalau di awal Pak, di awal starting itu saya coba silent dulu. Belajar dari pengalaman yang pertama. Setelah izin ini dapat, Pak Bupati sudah approve, Polres sudah oke, semua sudah oke. Saya mungkin apa yang saya akan sampaikan kepada mereka? Satu hal Pak, peperangan antara mereka dengan reform dalam hal ini ya Pak ya. Saya mungkin tidak mendalami ke sana Pak, tetapi saya melihat respon mereka terhadap khususnya gereja kita. Saya juga tidak bisa membahasnya Pak, tetapi satu hal yang saya sekarang masuk Pak, bukan dulu melalui gereja-gerejanya langsung saya datang, tetapi saya coba nanti melalui jemaat persekutuan, kan ada persekutuan wilayah Pak, saya nanti datang ke sana untuk sharing. Saya lebih menonjolkan Pak Tong itu adalah karena ini gereja sukunya sangat kuat Pak di sana. Saya lebih menonjolkan Pak tentang beliau adalah seorang penginjil. Kesaksian tentang diri Pak Tong itu yang saya coba terus masukkan ke gereja itu Pak, ke jemaat-jemaat di sana. Baru mereka agak merespon saya Pak dengan mengatakan, termasuk kemarin itu kumpul gereja lain juga yang suku yang berbeda yang dalam hal ini Katolik Pak. Saya masuk dengan cara beliau adalah seorang penginjil, mereka mau. Kalau begitu kami akan datang. Dan itu terkonfirmasi oleh mereka, oh boleh, di sini nanti Katolik-Katolik juga. Berarti dia nggak ada gerejanya ya? Enggak. Beliau seorang penginjil. Mungkin perlu tambahin tuh bahwa Pak Tong tuh dari umur 17 ya, penginjilannya. Itu Pak. Itu penting itu. Jadi orang, tahun. wow, ini orang seorang tua yang luar biasa. Itu perlu itu. Dan saya selalu sampaikan itu Pak Arifin, bahwa sejak usia 17 tahun Pak Tong itu selalu meminta jemaat itu anak teristimewa, anak-anak muda. Jadi untuk orang tua saya coba dengan anak-anak mereka banyak yang menjadi hamba Tuhan. Ya, betul, itu betul, yang betul, mereka sangat betul, tertarik. Betul. Jadi sejak usia 17 tahun, kalau hamba Tuhan sekarang sejak Pak Tong itu selalu datang ke KKR ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, udah puluhan ribu, nggak terhitung lagi. Mereka tertarik di situ Pak, tentang hamba Tuhan itu. Jadi hamba Tuhan, jadi banyak hamba Tuhan. Jadi bukan berarti, jadi setelah dia penginjilan apa efeknya buat Pak Stephen Tong itu, dia bilang agar jemaat itu kembali bergereja, kembali ke Bible, kembali kepada kebenaran firman. Oh, selalu mereka cocok di situ. Cocok di situ Pak. Jadi itu yang terus saya dengungkan di Dolok Sanggul. Iya betul. Saya pikir wajar ya kalau gereja besar mengharapkan ada guru yang lebih inilah paling nggak bisa jadi guru mereka gitu. Kita kan nggak bisa datang ke gereja suku besar lalu menawarkan orang yang mungkin bagi mereka siapa ini gitu. Pendeta kami bisa lebih bagus dalam membimbing. Cuma senioritas Pak Tong, pengalaman penginjilannya, lalu karirnya yang panjang dan stabil ini pasti jadi kunci yang kuat. Betul. Dan saya sampaikan lagi, momen ini saya di Dolok Sanggul itu ada plusnya Pak untuk saya sampaikan tentang Kapin ini adalah momen ini adalah momen yang tidak pernah saya duga, saya bilang. Karena jadwalnya Pak Stephen Tong ini seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini bagi orang sana kan, ya dalam tanda kutip mereka pikir siapalah ini orang apa usianya begitu. Tetapi jadwalnya full di seluruh dunia. Tetapi ada momen kita tanggal 25 Juli ini kita harus tangkap.
Jadi momen yang tidak mungkin akan ada lagi, saya selalu bilang, bukan mendahului Pak Tong untuk itu. Kalau kita putar lagi, keliling lagi nanti, dapat jadwal Tulus Sanggul usia berapa beliau, saya selalu sampaikan itu. Saya ada pengalaman yang di saya lupa Wonosari atau Wonogiri. pokoknya di salah satu tempat Ada itu. Wonogiri, Itu kan Wonosari. ada Pak Tong sempat sharing dia akan rencana keliling kemana gitu. Iya, betul. Nah mungkin kalau kita kan udah sering dengar jadi kita pikir oh ya Pak Tong sharing lagi. Tapi ada satu orang dia ibunya jemaat di Bandung. Oh bukan Sragen, oke. dia. Ibu dari jemaat di Bandung, dia salamin saya mamanya si ini pemuda di Bandung. Oh iya. Terus dia sampai terharu bilang, kok Pak Tong dengan jadwal padat masih mau datang ke sini ya? Iya. Nah baru saya ngerti ternyata waktu Pak Tong sharing, dia ingin mengatakan bahwa meskipun saya bisa keliling kemana-mana, tapi karena anugerah Tuhan saya datang ke sini gitu. Dan ini mungkin jadi tawaran juga untuk kita humas ya. Dan itu saya tawarkan selalu. Betul. Kalau diputar lagi, apakah mungkin Pak Tong datang lagi nanti? Kapan? Kalau ngelihat jadwal beliau yang memutari seluruh dunia. Dan mengingat usianya. Ya, usianya. Itu jadi kita harus datang. Dan itu saya rasa menjadi buat saya sendiri pun Pak, sebagai yang mewakili untuk jadi PIC untuk di Dolok Sanggul, ini yang memang yang sangat relevan untuk saya. Dan ini yang sangat saya dengungkan untuk Dolok Sanggul Pak. Bahwa ini momen yang harus ditangkap. Seorang Pak Tong bisa datang ke Dolok Sanggul itu buat saya Pak sebagai orang Dolok Sanggul. Blessing ya Pak. Anugerah yang luar biasa loh Pak. Kalau Pak Tong bisa nyampe ke Dolok Sanggul Pak. Nah itu salah satu yang saya percaya Pak. Yang saya percaya Pak Tong tuh punya bukan sen ya. Maksudnya benar-benar panggilan tuh benar-benar dari Tuhan langsung menurut saya. Kenapa saya bilang gitu Pak? Awalnya kan cuma rencana kapten tuh cuma 100 kota. Iya. Ya. Lalu kenapa dia kepikir untuk tambah 40 kota? Dan itu sudah dilakukan. Itu kota terakhir ND. Maka disebut itu N. Ya, itu tua semua nih yang tim-tim nih. Wah, oke lah sudah selesai tugas kami. Ya. Ternyata Pak Tong tergerak lagi. Dia mendapat dorongan panggil. Enggak, semua 200. Mulai kerja keras lagi Pak. Ya puji Tuhan Pak, biar ada Dolok Sanggul. Iya, maka saya bilang, maksudnya ibu bisa tambahkan gitu. Jadi ternyata pimpinan Tuhan itu sangat nyata di Pak Tong. Dia ternyata tidak melihat diri dia sebagai seorang tua, seorang yang sudah tidak punya apa-apa, tapi tetap semangatnya, loh gue masih sanggup. Dia akan keliling terus. Dan saya percaya Pak, walaupun sekarang sudah 83 lebih, saya percaya akan tambah terus Pak. Dia nggak akan stop. Saya lihat sifatnya gitu, sifat dia Pak. Selama dia masih belum, dia pernah sering katakan di mimbar ya, selama saya belum pikun, jangan coba turunin saya dari mimbar katanya. Saya akan terus khotbah. Ya puji Tuhan. Kalau ada kekuatan lagi juga 200 ini bakal nambah Pak. Itu dia. Kan saya bilang pada saat itu, saya percaya pasti akan mungkin dia akan terbuka lagi. Semoga Bukan terbuka Pak. ya, dia akan tambah lagi. Karena masih ada kota lain Pak di Sumatera Utara itu yang belum tersentuh. Banyak. Dan saya udah ada dalam pikiran itu Pak. Oh iya. Iya Pak, benar. Lagian yang kesaksian udah bisa tambah orang lah Pak. Iya. Jadi kalau saya liatin, kalau emang soal tambah kota, ini kan kebetulan kami kan sering ngobrol Pak dengan ketua KP ini segala. Memang kami tuh bertanya-tanya, kenapa ya selama ini kita lebih condong ke kota-kota yang banyak Kristen? Kenapa nggak kepikir yang benar-benar tuh murni yang kayak misalkan di Aceh gitu kan ya? Ya tapi ya. Aceh pun pernah. Iya pernah, 3 kota Pak waktu itu di Aceh, di Sabang, di Aceh itu ada. Tapi ya saya lihat memang betul juga sih ya, kesulitan dari penggilingan itu ya itu. Contoh di Aceh, karena di suatu mayoritas Islam, kita nggak dikasih di lapangan. Itu hanya di gereja Pak, di 3 kota itu, Banda Aceh, Lok Sumawe sama itu. Aduh saya lupa atau kota lagi itu ya. Banda Aceh, Lok Sumawe sama aja susah Pak kemarin. Sabang ya. Ya, Sidikalang susah. Jadi intinya saya lihat ya itu. Jadi tim yang sekarang ini lagi berusaha bagaimana menjangkau kota-kota yang boleh dibilang ya itu yang menantang Pak, yang menantang yang bukan. Tapi di sisi lain ya daerah Kristen ini sebenarnya sangat krisis sih. Krisis Maksudnya kalau nggak ada kebangunan parah sih maksudnya. Ya, betul. Memang betul. Jadi seringkali kan orang anggap enteng udah daerah Kristen. Iya. Itu bukan daerah Kristen sebenarnya. Berarti cuma namanya betul. Kristen. Berarti salah satu yang terbaik yang terakhir itu ya Tambak Astri ya. Oh. Itu satu desa Kristen. 1.500 kepala keluarga tuh Kristen. Yes. Itu merinding Pak. Memang saya lihat mereka tuh, ada beberapa orang kan waktu makan bilang, wah benar-benar beda gitu Pak. Maksudnya mereka dapatkan berkatnya beda. Ada kekhawatiran sih kalau daerah Kristen nggak kuat, terus kemudian akhirnya kekristenannya hilang. Betul Pak, betul juga. Ya, jejak Kristen di daerah ini bisa hilang loh.
Ya, Besar, sangat Pak. Itu sangat, sekarang ini jangan kita selalu berpikir bahwa orang ini Toba ini Kristen. Tidak seperti Iya, itu iya. lagi. Nggak rancu Pak kalau sekarang itu nggak ke gereja hari Minggu. Udah biasa ya. Biasa. Apa itu pengaruh juga waktu pandemi, Pak? Mereka sudah terbiasa online. Oh, sejak Bahkan sebelum. stop kok. Sejak sebelumnya juga enggak Pak. Oh. Jadi tradisi Kristen tuh udah hilang. Iya, iya, Tradisi bergereja hilang. Iya, iya, iya. Ya, semoga Pak lewat kapin-kapin ini mereka akan dibangkitkan kembali. amin, Ya. amin. Harapan kita Ya. itu Pak. Sebenarnya kalau gereja-gereja suku itu membuka diri sesungguhnya Pak, mengetahui apa maksud daripada kapin ini, tujuan daripada kapin datang ke Duluk Sanggul dengan biaya yang seluruhnya ditanggung oleh STEMI. Nggak ada maksud untuk membangun suatu gereja yang baru di sana. Semestinya mereka membuka diri karena buat jemaatnya juga membangunkan jemaat itu agar semakin mengerti, semakin taat, datang semua beribadah. Tetapi sejak awal mereka selalu berpikir Ancaman ya. ancaman. Itu yang jadi sulit. Sebenarnya kalau mereka sadar kalau benar terjadi pertobatan, Iya. kebangunan, gereja mereka kok yang akan Yang- dapat berkat. Betul, Iya. betul. Mereka yang kembali ke semua dikumpulkan di tanah lapang, hasilnya kemana Pak? Mereka juga. Buat mereka semuanya. Akan jadi hamba Tuhan pun buat mereka juga. Itu sih Pak. Itu yang terus saya sampaikan Pak kepada jemaat. Baik, Pak Arifin dan Bu Natali, terima kasih banyak sudah datang. Meskipun nggak jadi sepedaan, nggak jadi lari pagi. Saya bersyukur untuk percakapan ini. Harap ya jemaat yang dengar juga makin terbeban untuk dukung Kapin dalam doa dan berbagian. Dan jemaat juga nanti banyak yang hadir Pak untuk Oh ya, humas. untuk Humas, 24, 25, 26, Kolektan dan aser Pak. dan 27 Juli. Wajib Ya, datang. Wajib Jemaat hadir. GRI Wajib hadir ya Karawaci. Pak Karawaci. Sama tim yang ada di sini ikut. Oh, yang ini ikut nanti ada liputan Kapin. Yes. Jadi untuk membangun juga contohlah yang cabang lain Pak ya. Bisa banyak bawa ratusan orang. 200 orang ya Pak ya. Lebih. Jadi masa Karawaci Karawaci yang 400, jemaatnya nah, itu 400. kalau Amin. bisa 400 kasihan pesawat itu bisa berebutan itu. Karena kan kesana kan terbatas. Kan 3 pesawatnya. kali trip Pak. Oh gitu ya. Luar Oke lah, biasa ini. semoga banyak yang datang. Amin. Amin Pak. Amin Pak. Thank you Pak Arifin. Thank you Terima Bu kasih Pak. Natali. Pak Tuhan Jimmy, berkati. Terima kasih. Amin Pak. Oke, sampai di sini Morning Coffee kali ini. Selamat ngopi. Saya juga ngopi Pak ya.